Oke, kita akan belajar yang namanya patokan penilaian. Apa sih itu patokan penilaian? Patokan penilaian ini biasanya orang itu kan tidak bernilai 70, 80, 90. Ini masuk kriteria apa? A bisa, B bisa, C bisa. Nah, untuk melihat kriteria ini ada dua patokan yang dipakai. Ada yang namanya PAN sama ada yang namanya PAP. Kalau yang namanya PAN berarti penilaian acuan norma. Kalau kita ngomongin PAP berarti penilaian acuan patokan. Nah, ini berbeda. Ketika kita pakai PAP, penilaian acuan patokan itu pasti punya kriteria seperti ini. Nah, pasti punya kriteria seperti ini. Dikatakan A punya kriteria nilai rentangan segini, B, C, D, dan E. Ini sudah patokan, jadi kita nggak perlu menghitung lagi. Tapi kalau kita pakai penilaian acuan norma PAN, ini yang berbeda. Kita pakai patokannya adalah kelas itu sendiri. Gimana caranya? Misalnya ini, saya di suatu kelas, di kelas ini ada 5 siswa. Siswa ini 1, 2, 3, 4, 5. Siswa saya punya nilai 60, 60, 70, 50, 80. Gimana caranya? Yang pertama, kalau kita pakai PAP, kita mudah. Kita tinggal cocokkan aja pakai patokan. Ini patokannya. Tapi karena kita contohkan dulu ketika kita membuat PAN. Gimana caranya? Langkah pertama silakan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi yang pertama adalah 50, 60, 60, 70, 80. Ini kita simbolkan X. Yang kedua, kita cari yang namanya X kuadrat. Jadi ini kita kuadratkan. Apa ini? Nah, kalau ini sudah selesai, kita cari yang namanya rata-rata. Ini adalah simbolnya rata-rata. Gimana cara mencari rata-rata? Silakan ini dijumlah semuanya. Berarti 50 tambah 60 tambah 60 tambah 70 tambah 80 dibagi jumlah semuanya. Semuanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dihitung. Nah, didapat nilai 64. Langkah yang kedua, kita harus cari yang namanya X min X serp. Kenapa kok saya harus cari kayak gini ketika kita menghitung PAN? Nah, ini intinya. Ketika kita pakai PAP, itu mudah saja. Kita tinggal nyocokkan aja. Kalau nilainya siswa kita adalah 60, berarti kalau kita pakai PAP 60 di rentangan mana? C. Oh, berarti siswa ini kalau pakai PAP hanya di rentangan C. 50, kita lihat di rentangan 50 masuk di mana? Oh, masuk di D. Masuk di D. Ini kalau kita pakai PAP. Tapi karena kita mencoba pakai PAN, ada rumusnya. Oh, ketika rentangannya A, itu harus kita ngitung 1,5 kali SD. Ini adalah standar deviasi ditambah rata-rata. Ini didapat dari mana?
Ini rumusnya. Nah, jumlah X min X rata-rata dikuadratkan dibagi N ini adalah jumlah siswa min 1. Makanya kenapa kita bikin perhitungan seperti ini. Kita lanjutkan dulu. X min X rata-rata, berarti X-nya ini, rata-rata ini 50 dikurangi 64 berapa? 14 minus lanjutkan sampai bawah. Karena rumusnya jumlah X min X akad rata-rata, X min akad X min rata-rata X dikuadratkan, ini kan masih X min rata-rata, kita kuadratkan, berarti X min ini kita kuadratkan. Gimana caranya? Berarti ini kuadratkan, ini kuadratkan, ini kuadratkan. Min 14 kuadrat. Nah, ini sudah dikuadratkan semua. Lihat rumusnya, standar deviasi adalah jumlah X min rata-rata kuadrat. Berarti ini dikuadratkan, kalian jumlah 14 min 14 kuadrat, min kali min jadi plus. Jumlahnya berapa? Jumlahnya masukkan rumus. Rumusnya adalah ini, jumlahnya ini berarti 520 dibagi N min 1. N-nya adalah 5 dikurangi 1. Didapat ini, 520 dibagi 4. Jawabannya adalah 130. Kemudian kalian akar, dapatlah 9,4. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke rumus. Untuk dapat rentangan A, B, C, D, ada rumusnya. A 1,5 kali standar deviasi tambah rata-rata. B, C, D, E. Kita masukkan, tadi sudah saya masukkan. A sama dengan 1,5 kali standar deviasinya adalah 11,4 ditambah rata-ratanya adalah 64. Set. Jadilah ini juga rumusnya 0,5 kali standar deviasi plus rata-rata sama. Akhirnya dari sini kalian punya rentangan. Rentangannya berapa, Bu? Rentangannya adalah A, B, C, D, E. A ketika nilainya 81, berarti 81,1 set. Lebih besar dari 81,1 pasti dapat nilai A. B berarti antara 60 ini 69,7 sampai dengan 81,1. C berarti berapa? C adalah 50. C berapa? Berarti C 58,3 sampai dengan ini. 69,7. D ini 46,9 sampai dengan 58,3. E berapa? E berarti paling kecil dari 46,9. Nah, kita lihat soalnya tadi. Soalnya tadi siswanya adalah, nilainya adalah 60, 70, 50, 80. Ini saya misalkan siswa 1, siswa 2, siswa 3, 4, 5. Kalau saya pakai P, A, P, 60 masuk yang mana?
PAP. Patokan berarti dimanapun pasti sama. 60 pasti masuk ke yang C. 70 masuk ke pasti C. Ini 60 sampai 74. 50 masuk ke ini D. 80 masuk ke B. Kalau kita pakai PAN, nah patokannya adalah ini yang sudah kita hitung tadi. Berarti 60 masuk ke ini C, 60 lagi masuk C. Nah, berarti kalau PAP sangat mudah, tinggal sesuaikan dengan patokan tanpa hitung-hitungan, semuanya pasti sama dimanapun. Berarti tadi ini PAP, semuanya pasti sama pakai ini. 60 masuk ke C, 60 masuk ke C, 70 masuk ke N. Berarti kalau PAN kita sesuaikan dengan yang kita hitung lagi tadi. 60 berarti masuk ke mana kalau PAN 60? Oh, C. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang perlu kita hitung adalah rentangannya untuk PAN. Sampai jadi mudah kan untuk dapat PAN sama PAP? Tinggal kita tentukan kita mau pakai PAN atau PAP. Sekarang pertanyaannya, baikkan pakai PAN atau PAP?